Dulu pernah aku awal-awal main itu aku pernah bikin sehari sampai 15 video postingan sehari. 15 video. 15 video. Konten yang bagus adalah konten yang dikerjakan. Konten yang bagus adalah konten yang dilakukan. Karena kalau kamu bikin, punya ide banyak konten tapi nggak dikerjain, nggak bagus jadinya, percuma gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Jason Surya dan belajar bareng Jason Surya. Hari ini kita ada guest star yaitu Wesley Santoso. Dia ini adalah salah satu content creator yang juga terkenal di Surabaya. Jadi apa kabar Ko Wesley? Baik. Baik ya. Baik. Jadi Ko Wesley ini salah satu content creator di Surabaya ya? Benar. Nah ngomong-ngomong tentang content creator nih, content creator ini biasanya ngapain sih? Sesuai sama namanya sih, content creator ya kita buat konten gitu sih. Jadi ya bisa dibilang content creator karena kita pembuat konten gitu. Biasanya postingannya Wesley itu biasanya di mana? Di TikTok atau ya. di? Karena aku mainnya di TikTok, jadi ya mungkin di TikTok sama IG sih, Instagram gitu. Gitu ya. Iya. Dan itu konsisten? Bisa dibilang konsisten, bisa dibilang enggak. Karena kadang kalau lagi mood ya bakal ngepost terus, tapi kalau kadang lagi buntu, lagi sumpek gitu ya Upload gitu ya? ya jadi kayak nggak ngepost ya. Oh gitu ya. Biasanya kalau sehari itu, kalau mood gitu, buatnya berapa video? Minim sehari sekali lah, itu minimal banget sih. Sehari sekali. Kalau maksimalnya? Dulu pernah aku awal-awal main itu aku pernah bikin sehari sampai 15 video postingan sehari. 15 video? 15 video. Itu berapa kali take itu? Satu video itu? Ya tapi nggak yang bukan video-video, karena menurutku kalau content creator di TikTok itu nggak sesusah content creator nggak sesusah di platform lain, karena di TikTok sendiri kan kita udah bisa langsung buat di aplikasinya sendiri, nggak perlu kayak ngedit di luar, udah disiapin semua, jadi bisa jadi satu video cuma 15 menit 10 menit bisa. Hanya tapi langsung internal itu ya. Tapi kadang ya bisa lama gitu. Ini Ko Wesley ini kan content creator. Nah, Udah berapa lama ini? udah berapa lama? Aku tuh masih ingat waktu itu aku di Lombok. Kondisi waktu itu aku di Lombok karena Surabaya lagi COVID dan aku rumah renovasi, jadi aku stay di Lombok dulu. Iya. Stay di Lombok. Nah, awal-awal akhirnya karena bosen nih di sana gak ada kegiatan, download TikTok. Nah, itu kalau nggak salah kisaran April. Awal-awal corona pokoknya, bulan April gitu. Awal-awal corona ya? Ya, 1-2 bulan mungkin corona kan ya. Oh iya. Kan corona baru rame kalau nggak salah Februari apa Januari gitu kan. Ya Aku sekitar Maretan lah. Ya April lah, aku baru main tuh April. Baru main bentar. Beruntung di sana karena beberapa videoku awal-awal tuh udah masuk FYP gitu. Jadi ya April mungkin Ya, bisa dibilang dikasih jalan sama Tuhan algoritmanya. Bisa dibilang begitu. Ya bisa gitu lah. Mm-mm. Setelah itu, nah ini kan banyak nih content creator yang baru-baru yang mau memulai karirnya sebagai content creator. Itu peralatannya untuk content creator sendiri itu butuh apa? Peralatan ya, kalau peralatan menurutku ya, ini bukan alat sih. Yang paling penting itu bukan peralatan, Tetapi niat. niat. Konten yang bagus adalah konten yang dikerjakan. Konten yang bagus adalah konten yang dilakukan. Karena kalau kamu bikin, punya ide banyak konten tapi nggak dikerjain, nggak bagus jadinya, percuma gitu. Yang penting niat dulu nih. Udah kumpulin niat, idenya juga udah oke. Untuk peralatan itu paling terakhir lah. Yang penting oke lah. Kalau mungkin kamu seorang content creator pakai HP ya, nggak harus HP bagus-bagus banget. Yang penting suaranya jelas, gambarnya jelas, itu udah oke. Nggak harus kamu punya kamera, nggak harus punya studio, enggak sih menurutku. Yang penting niat dan ya idenya oke gitu lah. Idenya, konsepnya ya. Konsepnya. Nah teman-teman, kalau misalnya mau buat konten jangan lupa harus ada niatnya dulu ya, sama idenya harus terkonsep. Nah, Wesley juga mau nanya-nanya nih, dari content creator ini benefitnya apa ya? Benefit ya? Iya, yang enaknya. Aku selama main TikTok ya, sebagai content creator di TikTok, menurutku kalau benefit yang kerasa banget buat aku ya menambah relasi yang pastinya. Nambah relasi, nambah temen. Karena ya TikTok luas banget.
lumayan nambah banyak teman dari situ, akhirnya nambah relasi, nambah teman. Aku pun juga dapat kerja dari TikTok gitu. Oh, kerja dari TikTok ya, juga ya? Jadi kerjaanku yang lagi aku tekuni sekarang ini aku dapat karena aku main TikTok gitu. Karena aku main TikTok dan juga banyak kalau benefit yang mungkin kelihatan banget ya orang-orang pasti tahu ya, endorsement lah. Jadi kayak kerjasama sama brand karena kita buat konten, jadi ya sistem kerjasama ya itu bisa dibilang benefit juga sih. Kalau nggak enaknya? Nggak enaknya, gimana ya? Aku nggak ngerasa membuat konten itu nggak enak sih, karena ya itu sesuatu yang aku suka. Tapi kalau ngomong nggak enak ya, mungkin kalau pasti orang mikir wah dapat hate comment apa gitu. Aku ngerasa kalau dapat hate comment itu bukan nggak enak sih, karena itu udah sesuatu yang wajar. Kalau nggak enak mungkin ya lebih kayak tertekan gitu kalau nggak ngeposting, atau mungkin viewsnya jelek, atau mungkin kadang kayak ya algoritma tidak berjalan sesuai keinginan saya, jadi ya kadang mungkin agak kesel gitu ya, tapi ya dijalani aja gitu. Emosi pernah enggak? Emosi sih pernah, karena akunku sempat hilang ya. Oh iya betul sih. Jadi aku pernah punya satu akun, pernah hits followers hampir 200 ribuan, itu hilang. Cuma kalau dibilang emosi sih enggak, cuma lebih kayak ke gitu loh, kayak apa ya, kesel sesaat gitu loh. Oh iya. Jadi cuma karena ya udah susah-susah bikin tapi hilang gitu. Jadi ya keselnya gitu sih. Kalau tapi ya dibilang emosi ya udahlah, akhirnya aku nggak patah semangat, aku mulai lagi dari nol gitu. Semangatnya ada ya. Yang penting niat. Gitu. Tapi ya juga ada waktunya dimana kita ada buat konten, idenya udah terkonsep, editannya udah banyak, udah lama, udah palingan 1 hari full itu ngedit satu video, diposting nggak FYP. Terus hari itu kita buat konten kesel karena nggak FYP, itu akhirnya FYP sendiri ya. Kadang ada. Ya ada, jadi mungkin bisa dibilang kayak kadang kita niat, kadang nggak FYP, kadang nggak niat ya, kadang viewsnya banyak, jadi ya nggak bisa bilang ya, jadi kayak ya begitulah, susah senangnya sebagai seorang content creator gitu. Oh iya begitu. Ini menjadi content creator kan yang pas pandemi itu, itu belajarnya dari mana atau otodidak? Belajarnya dari mana? Ya benar, otodidak. Jadi aku awalnya benar-benar buta tentang video, buta tentang editing, benar-benar nggak bisa. Foto, pengambilan gambar, nggak bisa. Ngomong aja nggak bisa. Nggak bisa. Jadi karena awal itu karena benar-benar saking nganggurnya ya, aku benar-benar kayak hampir 24 jam itu scrolling TikTok. Itu scrolling TikTok, lihat YouTube apa, akhirnya karena keseringan lihat, oh ternyata cuma gini, jadi timbul keinginan untuk membuat gitu. Oh ternyata gampang, karena ada tutorialnya lengkap di sana tuh, diajarin gimana. Kalau nggak ada pun aku bisa cari di platform lain, di YouTube atau di Instagram kayak gitu. Jadi aku karena sebenarnya aku suka bikin video, tapi awalnya memang nggak bisa gitu. Jadi karena dari dulu pun sebenarnya suka ngedit yang nggak jelas, kayak semua orang pasti berawal kayak gitu kan. Yang penting niat, suka. Karena aku suka dan niat, ya aku tekuni. Biasanya kan eksperimen dulu. Bener. Ini enak nggak ya? Nah, akhirnya aku belajar benar-benar dari nol. Aku coba, bener pengambilannya jelek, ngomong itu nggak berani. Kalau ngomong kayak langsung ngomong itu biasanya aku kayak nggak pakai suara, aku cuma main musik, teks awal-awal kayak gitu. Lama kelamaan akhirnya aku memberanikan diri buat ngomong apa, dan ternyata respon baliknya oke gitu. Jadi ya semua otodidak. Edit pun semua belajar dari TikTok, dari YouTube, semua belajar sendiri. Begitu ya. Yang penting niat gitu. Gitu. Terus setelah itu nih Wesley, tadi kan sudah membicarakan tentang haters. Nih mau nanya lagi nih. Boleh. Kalau ada haters itu biasanya banyak atau dikit? Kalau banyak atau dikit, dulu kontenku malah konten yang sengaja mengundang haters. Gimana tuh ngomongnya? Jadi kayak memang aku membuat konten yang dengan tujuannya itu memang memancing haters untuk komen. Mencari traffic juga ya. Jadi ya dulu semakin banyak haters, semakin suka aku, ya udah bagus gitu, karena memang tujuannya memang begitu. Tapi haters ini memang dalam artian karena mereka yang nggak ngerti apa yang aku sampein, bukan berarti kontenku jelek ya, bukan berarti kontenku menyerang sara, agama, ras, enggak. Memang kontenku ini konten biasa yang memancing orang untuk emosi gitu loh. Jadi otomatis kadang nggak bisa bedain ini beneran hate comment atau bercanda gitu. Jadi kalau dibilang haters banyak, ya banyak.
Tapi kalau sekarang udah mulai jarang sih. Dan menurutku ya haters namanya seorang content creator ya mau nggak mau pasti ada gitu. Gimana cara menanganinya ya nggak usah dianggap aja. Nggak usah dianggap aja. Iya, Ya? nggak usah dianggap aja. Mereka nggak ngerti susahnya kita. Mereka cuma tahu apa yang mereka lihat di 1 menit, mungkin katakan 1 menit video itu. Mereka nggak ngerti prosesnya, apa yang dimaksud, atau kadang mereka nggak paham maksud kita langsung komen aja, nggak ngerti ya. Gitulah kalau aku sih pikirannya ya udah bodo amat gitu, kayak nggak rugi apa-apa. Kalau Gitu. menyakitkan banget atau bener-bener kayak udah melewati batas, tinggal dihapus aja atau tinggal diblok lah. Kalau memang udah keterlaluan gitu sih. Gitu ya. Oh iya, sama mau nanya sekali lagi nih. Nggak apa-apa. Kalau mencari ide yang sangat bagus dan bisa FYP, itu biasanya ngapain itu? Oke. Biar mikirnya plong gitu. Sekali lagi aku bilang, nggak ada yang bisa menjamin kita FYP atau FYP atau views banyak. Menurutku nggak cuma di TikTok juga, di semua platform content creator. Kita nggak bisa menjamin orang bakal dapat views banyak. Cuma kalau cara dapat idenya, ya ide bagus apa enggak itu relatif kan ya. Tergantung orangnya, menurut dia bagus apa enggak. Untuk mencari idenya, biasanya aku kalau benar-benar mau konsep sesuatu tuh aku benar-benar duduk tenang, diem di rumah gitu ya. Nggak harus yang tenang banget, yang penting aku duduk tenang, relax, segerin badan dulu kayak mandi, istirahat gitu ya. Langsung buka-buka TikTok. Tujuannya tapi beda. Kalau lagi nggak cari ide, tujuanku lihat TikTok buat seneng-seneng, buat hiburan. Tapi kalau memang tujuanku buat cari ide, bener-bener setiap video itu aku lihat, aku apa ya, teliti banget nih. Jadi kayak teliti banget ya, dipelajari. Ini konsepnya bagus nih, bisa nggak aku tiru? Nah, ada namanya teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi aku bisa lihat nih video ini, bisa nggak aku contoh atau aku modifikasi jadi kontenku. Kalau bisa gimana enaknya. Nah, kalau udah nemu nih apa yang udah tahu, apa yang mau aku buat, nah baru tuh aku mulai tulis skrip. Kalau memang dibutuhkan skrip. Setelah aku udah ngerti skripnya apa, kalau misalkan butuh riset, aku juga riset. Kadang kita nggak boleh sampai salah ngomong, jadi aku riset dulu di Google bener nggak, atau apa yang bakal aku omongin ini bener apa nggak, aku riset, aku tulis. Setelah itu baru aku latihan ngomongnya tanpa kamera, aku latihan ngomong sendiri. Setelah itu udah selesai, baru aku set up lightingnya semua, properti yang dibutuhkan. Nah, mulai syuting lalu diedit kayak gitu biasanya. Gitu ya. Nah, terakhir nih guys, pesan untuk orang-orang yang ingin memulai karirnya sebagai content creator apa? Oke, kalau dari aku ya, aku nggak pernah ngerasa aku udah sukses sebagai content creator. Aku nggak pernah ngerasa aku udah besar sebagai content creator. Tapi aku juga nggak merasa kayak aku bukan siapa-siapa. Aku nggak mau kayak gitu. Aku kayak merasa ya udah, aku membuat konten karena aku suka. Nah itu, kalau kalian memang mau memulai sebagai content creator dengan alasan karena kalian suka, percayalah aku, lakuin aja. Jangan pernah lihat views, jangan takut begitu views jelek. Karena logika aja, misalkan views cuma dapat 50, tapi kamu bayangin, kamu bikin video, di sekelilingmu diliatin 50 orang, itu udah banyak banget gitu. Jangan pernah lihat angka, lakukan apa yang kamu suka, dan yang kedua konsisten, dan yang ketiga pelajari kesalahanmu. Misalkan kamu tahu kesalahan apa, ya udah jangan dilakukan ke depannya. Selalu berkembang menjadi yang lebih bagus gitu ya. Mungkin kualitasnya dinaikin atau konsep idenya dinaikin, pokoknya ya kayak gitulah. Dan yang pasti yaitu konsisten itu paling penting. Karena meskipun kamu pernah dapat 1 views yang banyak di 1 videomu, tapi kamu nggak konsisten, orang-orang hanya tahu kamu cuma sehari doang. Oh lucu ya, oh keren ya, oh bagus ya. Besoknya dia bakal lupa. Coba kalau kamu meskipun viewsnya cuma dikit atau paling nggak kamu konstan, tiap hari ada. Orang-orang yang pertama biasa aja, jadi kayak dia lagi, dan lama-lama dia lagi. Akhirnya antara dia jadi suka atau kayak jadi tahu kamu. Akhirnya mungkin dari situ kamu bisa dapat followers juga atau dapat sesuatu yang kamu mau di situ. Yang penting konsisten, lakukan apa yang kamu suka, jangan takut dihujat, jangan takut dibully, lakuin aja. Kita belum tahu hasilnya bagus apa enggak, yang penting lakuin dulu, maju dulu. Yang ketiga ya, be kreatif, ya, improve, ya, berbeda dari yang lain itu lebih bagus dari yang lain. Agak ribet, ya itu ya.
mungkin ya 3 poin dari aku. Begitu ya. Nah, begitu ya teman-teman cara menjadi content creator yang bagus. Tapi ini tidak menjamin untuk FYP ya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Jason Surya. Tulis di komen siapa yang Jason akan undang lagi untuk belajar bersama. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan ikuti Jason belajar bareng Jason Surya. Bye bye.